Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barembe kabar, sida pada selapu oleh bale anak-anakku semuanya. Semoga anak-anakku semuanya di level 5 selalu diberikan kesehatan, tidak kurang satu apapun. Tetap diberikan istiqomah, semangat, walaupun belajar dari rumah. Dan anak-anakku semuanya, jangan bersedih walaupun kita tidak sempat bertatap muka dengan ustadz-ustadz semuanya di sekolah untuk belajar secara langsung. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga musibah Covid ini segera berlalu. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ustadz Marhadi. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, muatan IPA, materi tentang sistem pernapasan pada hewan. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sistem pernapasan pada hewan beraneka ragam sesuai dengan tempat hidupnya. Ada yang menggunakan paru-paru, ada juga yang menggunakan insang dan lain-lainnya. Sistem pernapasan pada hewan ada beberapa yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, sistem pernapasan setiap jenis hewan itu berbeda-beda. Yang kedua, sistem pernapasan pada hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Yang ketiga, sistem pernapasan yaitu meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ pernapasan tersebut. Baik, anak-anakku semuanya, berikut adalah beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Next. Yang pertama, serangga atau disebut dengan insekta. Lagi sekali, serangga itu bahasa lainnya itu insekta. Serangga bernapas menggunakan trakea. Perhatikan di gambar. Di sini ada trakea, ada spirakel, ada kantung udara. Ya, jadi cara kerjanya, cara bernapasnya, udara masuk melalui spirakel. Dari spirakel itu menuju trakea. Nah, di trakea ini banyak pembuluh darahnya. Dari sini udara atau oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh serangga. Lagi sekali perhatikan di sini ada animasinya bagaimana cara O2 masuk ya, yaitu melalui spirakel. Spirakel ini sama dengan manusia, sama dengan kita, yaitu hidung. Hidung ini itu tempat terjadi keluar masuknya O2 dan CO2. Selanjutnya hewan cacing tanah. Ya. Cacing tanah yaitu bernapas menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir. Sehingga sering kita melihat cacing itu berada di tempat yang lembab. Cacing ini suka di tempat-tempat yang lembab. Tujuannya yaitu untuk menjaga kondisi tubuhnya sendiri agar sistem pernapasannya, pertukaran O2 dengan CO2-nya itu stabil, ya, tidak terganggu. Baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu burung, yaitu kata lainnya yaitu apes. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Perhatikan gambar di bawah. Ini adalah organ pernapasan pada burung. Ada trakea, paru-paru, ada kantung udara. Ada kantung udara itu ada bagian anterior yaitu bagian depan. Kantung udara bagian belakang yaitu disebut dengan kantung udara posterior. Nah, pada burung yaitu menggunakan dua sistem pernapasan. Yang pertama, kalau burung pada saat istirahat atau pada saat tidak mengepakkan sayapnya yaitu menggunakan paru-paru. Ya, menggunakan bernapas menggunakan paru-paru. Udara dari hidung ya, trakea ke paru-paru dikeluarkan lagi. Nah, sedangkan burung pada saat melakukan terbang yaitu
bernapas dibantu dengan pundi-pundi udara. Ya, sistem pernapasannya menggunakan pundi-pundi udara. Nah, pada saat terbang, burung tidak menghirup udara melalui hidungnya, melainkan burung melakukan pernapasan diambil dari kantung udara. Ya, lagi sekali, pada saat burung terbang, burung tidak mengambil oksigen ya, mengambil oksigen yang banyak, melainkan udara yang ada di kantung udara itu digunakan. Baik, selanjutnya amfibi. Amfibi kata lainnya itu hewan yang bisa hidup di dua tempat. Ini ada kata dan jenis hewan yang lain seperti salamander. Nah, pada kata atau pada hewan amfibi yaitu memiliki dua fase atau memiliki dua cara bernapas ya. Saat fase berudu atau kata lainnya itu kecebong, bernapas menggunakan insang. Saat fase kata dewasa yaitu ya sudah berada di darat, kata bernapas menggunakan permukaan kulit yang lembab dan paru-paru. Lagi sekali, di sini hewan amfibi Ustadz wakili dengan kata. Kata pada fase berudu atau kecebong bernapas menggunakan insang. Saat fase kata dewasa atau sudah berada di darat, bernapas menggunakan permukaan kulit yang lembab dan paru-paru. Perhatikan ini organ pernapasan pada kata ya, lebih sederhana ya daripada tadi sistem pernapasan pada burung. Lanjut, ikan. Nah, ikan bernapas menggunakan insang. Baik ikan air tawar, ikan air asin atau air payo, semuanya bernapas menggunakan insang. Nah, anak kesemuanya, insang ini terletak pada bagian kepala ya, bukan pada ekor ya. Tidak ada insang terletak pada ekor. Belum Ustadz pernah dengarkan atau belum pernah Ustadz lihat. Insang terletak di bagian belakang kepala ikan. Insang terdiri atas lembaran-lembaran insang dan lengkung. Lengkung lembaran insang berwarna merah, yaitu banyak pembuluh darahnya. Lengkung insang yang berwarna putih ini tempat melekatnya lembar, berfungsinya itu tempat melekatnya lembaran insang. Lagi sekali, ini ada lengkungan insang berwarna putih dan ada lembaran insang yang berwarna merah. Nah, lembar insang yang berwarna merah inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, cara kerjanya, air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Nah, pada saat mulut ikan tertutup, maka air akan mengalir atau diteruskan ke insang. Nah, pada saat air melewati insang, di sana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau kata lainnya pertukaran O2 dengan CO2. Next, berikutnya reptilia atau hewan melata. Hewan melata ini yaitu hewan yang bergerak dengan cara merayap ya. Nah, hewan reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Ini ada beberapa contoh hewan reptilia yang Ustadz sediakan. Ada ular, ada komodo, cicak, ada buaya, ada juga penyu ya. Nah, ini organ pernapasan pada, perhatikan gambar di bawah, yaitu organ pernapasan pada hewan melata. Terakhir yaitu hewan mamalia. Hewan mamalia ini tuh hewan yang menyusui ya.
hewan yang memiliki daun telinga, hewan yang memiliki kelenjar susu. Nah, hewan mamalia ada yang hidup di darat dan ada juga yang hidup di air. Nah, hewan mamalia yang hidup di air yaitu seperti lumba-lumba dan ikan paus. Sedangkan di darat itu ada sapi, ada kambing, ada kucing, ya, dan masih banyak ya. Nah, ada juga yang unik, yaitu ada hewan mamalia yang bisa terbang, ya, yaitu kelelawar. Ini adalah contoh organ pernapasan pada hewan mamalia. Ini lebih sempurna ya. Perhatikan gambar di bawah, yaitu mulai dari hidung, faring, trakea, bronkus, ya, alveolus sampai dengan bronkiolus sampai dengan alveolus. Baik, ini materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini di tema 2, pertemuan pertama di tema 2, yaitu tentang sistem pernapasan pada hewan. Mudah-mudahan anak semuanya bisa memahami dengan baik. Untuk pertemuan berikutnya, Ustadz akan berikan materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Lagi sekali, mudah-mudahan materi yang kita pelajari ini anak-anak bisa pahami dengan baik. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.